Ya, saya ini menjadi pimpinan ya, atau menjadi pemimpin itu memang sejak kecil lah. SMP ketua kelas, juga ada ketua waktu itu ada seperti divisi seni dan olahraga gitu saya di SMP. Kemudian mahasiswa di Fakultas Hukum, saya menjadi divisi senat di bagian seni dan olahraga juga gitu ya. Di organisasi di luar saya juga di anggota dulu ada GMNI, ada HMI, ya, itu kelompok-kelompok itu saya ikut di GMNI menjadi pengurus di situ. Saya pernah menjadi atau memimpin kegiatan Hari Kebangkitan Nasional, memimpin 17 fakultas pada waktu itu. Kemudian ya saya pernah menjadi ketua atau wakil ketua marching band UGM pada waktu itu. Gitu. Kemudian jadi dosen, ya saya pernah menjadi sekretaris program studi, ketua program studi, kemudian ikut merintis beberapa program studi yang ada di Fakultas Hukum. International Undergraduate Program misalnya, saya menyusun kurikulum, ya kan, untuk mempersiapkan mungkin itu merupakan program International Undergraduate Program in Law di Indonesia yang pertama. Kemudian membuat program studi hukum bisnis, merupakan bagian saya yang ada di Jakarta, di kampus Jakarta. Pengalaman-pengalaman lain, menjadi ketua Dewan Pengawas Gelora Bung Karno di Jakarta, menjadi komisaris di beberapa perusahaan, kemudian juga menginisiasi berdirinya law firm, konsultan pasar modal di Jakarta gitu. Dan ya pada beberapa organisasi dan asosiasi yang saya ikuti gitu. Oh, itu pertanyaan yang bagus sekali. Komunikasi itu merupakan satu kunci sukses dari leadership gitu. Tidak hanya terletak pada bagaimana kita mengkomunikasikan ide, gagasan maupun pikiran kita kepada teman-teman, tetapi juga lebih penting lagi bagaimana kita mengabsorb atau menyerap maksud, keinginan dan pendapat dari teman-teman kita. Pada waktu itu saya menjadi dekan Fakultas Hukum. Saya pergi ke Leiden, ketemu dekan Fakultas Hukum di Leiden. Kemudian saya tanya, bagi dong pengalamannya untuk jadi pimpinan di fakultas itu gimana sih kunci suksesnya, saya bilang gitu. Oh, jawabannya simpel sekali. Dia bilang, to be a leader, you don't need to make friends. Gitu. Berat loh. Ya, nggak boleh kita tuh memilih membuat pertemanan dengan mempergunakan posisi kita sebagai leader. Tetapi yang lebih penting lagi, but don't create enemy. Jangan bikin musuh gitu. Artinya begini, jadi leader itu harus fokus, ya, kemudian menunjukkan sikap empati, tetapi juga yang lebih penting independen, gitu. Independen, kemudian mampu mendengarkan keluhan, usul, ya, maupun pendapat dari teman-teman, yang kemudian input-input ini kita olah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu power yang kuat gitu untuk mencapai tujuan dari organisasi yang kita pimpin. Itu barangkali kuncinya ya. Nah, jadi gini. Oh, itu betul-betul penting sekali ya. Saya lebih ingin menjadi pendengar yang baik daripada menjadi pembicara yang baik gitu. Karena mendengarkan itu tidak sekedar kita mendengar bagaimana atau apa konten dari teman-teman yang bicara kepada kita, tetapi kita juga mampu mengajukan pertanyaan, pendapat, ide, gagasan kepada teman kita sehingga teman kita merasa satu, dia merasa nyaman. Harusnya begini, Pak, atau lebih baik begini, Pak. Itu makin bagus kita menciptakan satu posisi di mana orang yang kita dengar itu bisa dengan bebas menyampaikan pendapatnya.
itu makin efektif sebetulnya komunikasi kita gitu. So komunikasi itu tidak hanya kita menyampaikan sesuatu, but more importantly gitu kita juga harus mampu mendengar pendapat dari passenger kita. Penting bagi kita untuk to read between the lines gitu. Wah, ini keren nih. Artinya apa yang dibicarakan, yang dikatakan oleh teman-teman kita itu belum tentu direct apa yang beliau maksud gitu. Jangan-jangan beliau itu orang yang sangat halus dengan adat ketimuran menyampaikan keinginan dengan kalimat yang agak tidak direct tapi muter sedikit gitu. Tapi disinilah kita harus atau dituntut untuk mampu menangkap keinginan dari teman-teman kita. Dalam hal ini ya membangun satu teamwork itu kita harus percaya bahwa leadership itu is a kind of art sebetulnya. Kita harus mampu melihat potensi yang ada pada masing-masing teman-teman kita. Gitu. Dengan kata lain kita harus mampu menempatkan the right man on the right place. Itu kan biasa kan? Ya. Tetapi juga kita harus menghindari situasi di mana kita menempatkan orang yang tidak kompeten pada posisi yang disyaratkan kompetensinya gitu. Jadi memang harus tepat benar gitu. Yang kedua, kemudian kemampuan atau kita dituntut untuk mampu mengorganize kapasitas masing-masing individu dari teman-teman kita untuk kita sinergikan sehingga tadi menjadi kekuatan yang bagus untuk mencapai tujuan dari organisasi itu gitu. Jadi ini betul-betul merupakan suatu seni bagaimana dalam tanda kutip mengajak teman-teman untuk bergerak bersama-sama, bersinergi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Oke. Ini juga menarik tuh, bagaimana kita memanage konflik yang muncul dalam satu organisasi. Ini sangat alamiah, karena orang punya background yang berbeda, pengetahuan, culture, even religion, ya bisa beda-beda. Nggak mungkin teman-teman itu memiliki karakter yang sama sehingga apa yang diusulkan oleh A akan diterima oleh B. Ya, kita harus yakinkan itu. Yang kedua. Dari perbedaan-perbedaan yang ada itu, ya ini nampaknya sangat idealis, tetapi dimungkinkan untuk kita lakukan. Ya, kita justru mendapatkan satu titik temu gitu, sedemikian sehingga titik temu itu dijadikan suatu dasar untuk mencapai tujuan. Gitu. Kemudian juga penting ya, untuk tadi pertama kan saya sampaikan tentang sikap independen. Kemudian integriti juga sebagai contoh. Sikap independen itu keluhan tentang satu teman terhadap sikap dan perilaku teman lain, ya, itu kita dengar aja. Setelah itu kita simpen baik-baik gitu. Dan pada waktu keluhan itu disampaikan, jangan malah ngomporin, iya benar tuh, aduh sih ini memang, aduh sebel banget, jangan gitu. Kita terima baik, ya. Kemudian kita simpen, kalau memungkinkan kita luruskan. Tapi kita punya kapasitas yang terbatas juga untuk mempengaruhi orang, untuk membenarkan orang yang lain. Jangan-jangan ini katakan itu benar, ya. Tetapi satu kita simpan. Yang kedua kita pelihara supaya ini tidak memantik konflik gitu. Jadi memanage konflik itu penting, meredam perbedaan, kemudian memanfaatkan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan organisasi. Gitu. Jadi begini, kita jangan terbawa apalagi secara emosional tentang apa yang dikatakan dan dirasakan orang tentang orang lain. Kita fokus kepada how do we drag the organization to achieve the objectives, the objective. The conflict is always be there, gitu kan? Nggak bisa satu organisasi tanpa konflik itu. Tetapi jangan kita mengempower konflik sehingga akan
buat organisasi kita menjadi complicated gitu. Nah, ini ada seninya. Yang pertama tentu kita mencoba mengajak semua teman-teman yang ada di dalam konflik itu untuk membahas sebetulnya apa sih critical path dari organisasi yang kita pimpin. Critical path itu jalur kritis yang ini tahap-tahap ini harus dijaga keberlangsungannya. Dan kalau tidak, keseluruhan tujuan organisasi, komponen-komponen lain akan terhambat gitu. Itu namanya critical path. Kalau kita udah punya critical path itu, kita cari apa problem yang menghambat itu. Problem banyak, tapi problem yang paling kritikal harus kita selesaikan dulu, sehingga kalau ini selesai, maka problem lain otomatis bisa cepat terselesaikan. So far, konflik yang begitu tajam itu jarang saya hadapi ya. Tetapi saya selalu mencoba mendekati satu konflik dengan atau mendudukkan diri saya sebagai mediator. Dan kunci sukses menjadi mediator itu adalah mengetahui apa yang dirasakan dan diinginkan dari pihak-pihak yang berkonflik. Gitu. Kadang-kadang ada gap antara apa yang dikatakan oleh pihak yang berkonflik itu dengan apa yang dia inginkan, gitu. Nah, mendekatkan perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik itu dilakukan dengan cara kita melakukan komunikasi secara individual dulu. Itu bisa berbeda loh, apa yang dia katakan kepada kita dan apa yang dia katakan dengan lawan konfliknya. Kalau mereka sudah mengatakan yang sebenarnya, pihak satu juga mengatakan dengan sebenarnya, ini akan menjadi lebih mudah karena kita sudah memasuki area the real difference between kedua belah pihak ini. Dan jangan kaget, kadang-kadang itu konflik itu hanya muncul karena perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, perbedaan sikap yang dipengaruhi oleh perbedaan background mereka ataupun dipengaruhi oleh situasi yang terjadi pada waktu itu, gitu. Kita harus yakin bahwa tidak ada konflik yang tidak bisa terselesaikan. Yang pertama adalah be yourself gitu. Jangan meniru orang. Kita dilahirkan oleh Tuhan, diadakan oleh Tuhan itu untuk memperkaya sifat kepribadian dan karakter manusia yang ada di dunia ini. Jadi kita memang diciptakan untuk menjadi diri kita sendiri. Jangan mencoba menjadi dirinya orang lain. Itu yang paling penting, yang pertama. Yang kedua, bangunlah integritas yang kuat. Jujur, bisa diandalkan, gitu kan. Kemudian juga mampu menjadi problem solver, menjadi pendengar yang baik. Jangan menjadi orang yang egosentrik. Dalam organisasi, hidup adalah berbuat sesuatu untuk kesuksesan organisasi. Jadi jangan membangun figur menggunakan organisasi itu sebagai sarananya. Wah, itu udah gagal dari awal. Gitu. So, jadilah pribadi yang baik, jadilah diri sendiri, bangun integritas, ya. Jadilah orang yang memiliki rasa empati yang kuat. Dari situlah kita akan kemudian tertantang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam organisasi itu, dan bahkan kita kemudian bisa sharing kepada teman-teman untuk memberikan kunci-kunci bagaimana menyelesaikan organisasi ini. Jadi itu kira-kira ya, dan mungkin yang terakhir nih sebagai orang UGM, jangan minder, jangan jadi orang yang rendah diri gitu. Tapi jadilah orang yang rendah hati. Biar ada orang yang lebih pintar dari kita, nggak apa-apa. Ya itu memang kemampuan dia. Tapi kita selalu, oh dia lebih bagus dari kita. Oh saya harus bekerja lebih keras supaya bisa menyamai dia. Dan tadi orang UGM itu terkenal dengan, di dalam kerendah hatiannya itu terkenal dengan ini loh, sikap suka sharing ya, suka menolong gitu. Tidak individualistis. Jadi kalau saya punya
keahlian tertentu itu dengan sangat ringan untuk membagi keahlian itu kepada orang lain. Dan itu salah satu ciri manusia yang hebat untuk menjadi pemimpin ke depan. Itu pesan saya. Ya.